Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salam wingit, salam salim santun fillah, rahayu rahayu rahayu. Jumpa kembali di channel Samudra Misteri, masih bersama Bayu Bodronoyo. Oke sahabatku semua, saudaraku semua, kawanku semua dimana saja berada, kita pada sesi kali ini kita akan membahas ilmu kesaktian, ilmu kanuragan yang diambil dari Karomah dan Barokah surat Saba ayat 10. Silahkan dicek di Al-Quran ya, yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda minna fadlah yajibalu awwibi ma'ahu wat-toir wa anna lahul hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda minna fadlah yajibalu awwibi ma'ahu wat-toir wa anna lahul hadid. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad ataina Dawuda minna fadla yajibalu awwibi ma'ahu wat-toir wa anna lahul hadid. Hafalkan sampai benar-benar hafal ya. Kalau pada zaman kewalian, ayat ini adalah amalan untuk ilmu meringankan tubuh atau ajiz seipi angin. Bahkan amalan ini digunakan untuk membengkokkan besi, artinya untuk daya tahan dan kekuatan ya, kekuatan fisik. Jadi siapa saja yang mengamalkan ayat ini dan meriadoi ayat ini, insya Allah itu akan diberi kekuatan fisik, daya tahan tubuh yang sangat luar biasa. Jadi amalan ini baik dan bagus diamalkan oleh para atlet bela diri, pencak silat, orang-orang yang bergerak di bidang keamanan, polisi, tentara, satpam, security dan sebagainya ya. Karena ini untuk olahragawan bisa, untuk olahragawan poli, sepak bola, ini karena untuk kelincahan dan untuk meringankan tubuh. Sekaligus juga untuk kekuatan, membengkokkan besi. Sebagian orang mengatakan ini salah satu elemen dari Hizib Dawud. Kalau zaman dulu ini digunakan untuk daya tahan tubuh. Jadi orang yang mengamalkan ini daya tahannya kuat, jadi tidak mudah capek dan mempercepat perjalanan seseorang di zaman para wali. Jadi untuk menempuh jarak yang jauh dapat ditempuh dengan singkat karena sangat cepat perjalanannya. Nah, amalan ini bagus diamalkan oleh para praktisi tenaga dalam. Nah, ini harus dikombinasikan dengan jurus-jurus pernafasan tenaga dalam. Anda bisa ikut Al-Hikmah, Anda bisa ikut Margaluyu, Anda bisa ikut Surya Buana, Anda bisa ikut Buana Suci, Anda bisa ikut Budi Suci ya. Itu akan lebih mudah orang-orang tenaga dalam mengamalkan ayat ini. Jadi amalan ini membuat orang seperti kijang atau rusa, sangat lincah. Jadi ini bagus diamalkan oleh para pemain voli, sepak bola, lompat lembing, para atlet lah. Ini jadi seperti kijang, Banegah Laksana, seperti burung seriti, gesit. Jadi kalau atlet bisa lari dengan kecepatan tinggi, bisa berjalan dengan daya tahan lama. Nah ini bisa diamalkan oleh para pejalan, para musafir, biar nggak cepat capek tapi ringan jalannya. Para wali zaman dulu konon jika diundang untuk rapat di Masjid Demak itu kan menggunakan ilmu ini, aji seipi angin ini. Ada yang menyebutnya supi angin.
Amalan ini terkenal dengan sebutan walakot. Ini artinya apa sih? Walakot itu arti ayat ini, dan sesungguhnya telah kami berikan kepada Daud karunia dari kami. Hai gunung-gunung dan burung-burung, bertasbihlah berulang-ulang bersama Daud, dan kami telah melunakkan besi untuknya. Jadi ini memang benar untuk kanuragan, untuk kesaktian, untuk kekuatan, untuk meringankan tubuh, untuk kegesitan. Orang bisa gesit seperti burung, laksana burung. Bisa kokoh laksana gunung. Berkat, karomah, dan barokah mengamalkan ayat ini ya. Bagaimana agar ayat ini bisa tajrib atau bisa karomahnya keluar atau barokahnya muncul? Nah, ini perlu diriyatuhi. Amalan walakot ini dari sumber aslinya ini berat, tapi kita suguhkan beberapa cara yang ringan ya nanti. Ini yang cara pertama yaitu berpuasa sunnah itu 41 hari, terakhir tidak tidur semalam suntuk. Selama dalam kondisi puasa, setiap sholat fardu dan sholat hajat membaca ayat walakot ataina ini 41 kali. Nah, sebelum membaca, itu membaca tawasul dulu. Syahadat 3 kali, sholawat Nabi 3 kali, istighfar 3 kali. Sholawatnya boleh yang Anda hafal apa. Lalu membaca ila hadratin Nabiyil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Fatihah. Yang kedua, tawasulnya kepada ila hadratin Jamil Khulafa Ar-Rasyidin, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali, lahumul Fatihah, baca Al-Fatihah 1 kali. Wa ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu sirrah, Al-Fatihah, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Wa ila hadratin Jami'il Auliya Ilahi Ta'ala minal Masyriqi ilal Maghribi, khususon Wali Songo Tanah Jawa, khususon Kanjeng Sunan Kalijogo, baca surat Al-Fatihah 1 kali. Nah, di bawah ini khususon man ajazani, nama yang mengijazahkan. Lalu baru membaca ayatnya ya, 41 kali sudah sholat 5 waktu dan sudah sholat hajat tengah malam. Nah, kalau tengah malam sholat hajat dulu ya, sholat hajat khusus boleh 4 rakaat, itu sudah pernah saya unggah. Boleh 2 rakaat sholat hajat biasa ya. Nah, setelah selesai 41 hari puasa, itu selanjutnya setiap hari sesudah sholat fardu itu dibaca 3 kali ayat ini untuk pageran badan, untuk tameng badan, untuk kekuatan fisik badan. Nah, jika akan bepergian atau akan melakukan perjalanan, itu bacalah ayat ini 3 kali ya. Umpama untuk benturan. Jadi kalau yang mengamalkan ayat ini badannya atau tangannya atau tahan dengan benturan dengan besi atau benda tajam ataupun peluru ataupun benda-benda keras lain seperti baja dan sebagainya. Intinya tahan benturan. Apabila ingin mengarat atau memukul benda keras ya, itu tinggal walakotnya ini, surat As-Saba ayat surat Saba ayat 10 ini ya, walakot ataina ini dibaca 3 kali. Lalu disalurkan kekuatan energinya ke tangan. Jadi penggunaan amalan ayat walakot ataina ini tergantung niatnya untuk apa. Mungkin untuk membersihkan atau mencabut penyakit pun bisa. Jadi konsentrasi atau kefokusan itu sangat penting diperlukan. Jadi ini silahkan dibuka ya di Al-Quran surat Saba ayat 10. Walaqad ataina Dawuda minna fadla yajibalu awibi ma'ahu wat-thair wa alanna lahul hadid. Jadi kalau memiliki amalan ini harus rajin
belajar atau latihan tenaga dalam, yaitu latihan senam pernafasan ya. Latihan pernafasan. Karena ini menyangkut memang kekuatan fisik, kanuragan. Dan jangan lupa rajin sholat, karena ini harus dibaca terus sesudah sholat. Nah, selepas zikir, selepas berdoa, baru ada waktu senggang dibaca 3 kali. Dan diharuskan untuk mengamalkan para pengamal amalan ini harus menghindari minuman keras, zina, mabuk, judi dan sebagainya. Bagaimana cara mudah yang kedua? Puasa saja 3 hari, Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing. Mulai hari Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing. Sudah sholat selama puasa, sudah sholat 5 waktu dibaca 41 kali, sudah sholat hajat dibaca 41 kali ya, sholat hajatnya tengah malam. Nah, sebelum puasa itu sebaiknya mandi dulu. Mandi apa? Artinya kita harus badannya bersih dari hadas besar. Nah, untuk bab mau mandi kan bisa, niat saya mandi, membersihkan dari badan saya dari hadas besar dan hadas kecil karena Allah Ta'ala. Kalau ingin kuat lagi ya Selasa Kliwon, Rebu Legi, Kamis Pahing. Itu kan nilainya sama saja 40 hari ya puasa. Nah, itu bisa diulang hingga 7 kali atau 3 kali, mungkin itu akan tambah jos. Kalau nggak kuat lagi dipakai puasa Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis. Puasa niatnya untuk riyadoh, mohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Syaratnya memang harus yakinkan dalam diri ya, ada Allah, ada saya, ada Allah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Yang tidak mungkin bagi manusia itu mungkin saja bagi Allah. Yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan dan kekurangan. Spiritual, supranatural, history, religi, kultural, explore, education kita bahas, kita kaji bersama untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis dan sholawat fatih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ulika wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqimi wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Samudera Misteri.